Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi baina ibadihil jihad. Assalatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu wal hikmah. As-salah was-sahabati bi ihsani ila yaumit ta'ad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوان والأخوات على يوتيوب والفيسبوك رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat ala YouTube wal Facebook rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita saling mengingatkan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal saleh kita serta menghiasi diri pribadi-pribadi kita ini masing-masing dengan akhlakul karimah, seperti yang telah ditauladankan, dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita-kita ini selaku umatnya, selaku umat muslim, agar senantiasa kita mendapatkan anugerah kebahagiaan hidup, baik itu kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Ma'asyiral ikhwan wal ahwat ala YouTube wal Facebook rahimakumullah. Di dalam Islam salah satu amal dan ibadah yang paling penting, yang paling pokok, yang paling mendasar dan fundamental itu adalah ibadah sholat. Karena di dalam ibadah sholat tersebut banyak sekali mengandung hikmah yang majmu bagi pembentukan dan pengembangan pribadi-pribadi yang paripurna.
pribadi-pribadi yang utuh lagi padu, dan yang akan mengantarkan pribadi-pribadi tersebut menuju kepada manusia-manusia yang memiliki gengsi dan harga diri yang sangat tinggi, yaitu manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang berderajat, dan manusia-manusia yang berbudi luhur. Ma'asyiral ikhwan wal akhwan ala YouTube wal Facebook, di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat tersebut, dapatlah kita tunjukkan sebagian. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan ibadah sholat maka terbentuklah pribadi-pribadi unggulan yang tangguh, pribadi-pribadi unggulan yang sangat teguh dan teduh, pribadi-pribadi yang mampu menjauhi, menghindari, bahkan mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dan dirikanlah sholat. Bisa juga tegakkanlah sholat, tunaikanlah sholat, segerakanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayah Imam At-Tabrani, "Man lam yantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallahi illa bu'dah." Yang artinya, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari segala perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah akan mendapatkan tambahan apapun. Istilah kerennya, tidak akan mendapatkan nilai-nilai plus. Hal ini menjadikan ibadah sholatnya sia-sia belaka. Diibaratkan menggarami air di lautan yang sangat luas, podo karo nguyai segara gede, geraji angin, ngobong geni. Terkecuali hanya menambah semakin jauh dan jauh saja anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Ini hikmah sholat yang pertama. Kemudian hikmah sholat yang kedua, dengan ibadah sholat maka terbentuklah pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi-pribadi yang tahan banting, pribadi-pribadi yang tahan uji di dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup, kesulitan hidup, kesusahan hidup, tantangan hidup, bahkan gangguan hidup sekalipun sebagai manusia yang konon katanya manusia itu adalah makhluk yang berzon politikon. Manusia zon politikon menurut ilmu sosiologi antropologi itu dianalogikan sebagai manusia yang berkehidupan sosial bermasyarakat, yaitu manusia yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus tidak harus di dalam berkehidupan sosial bermasyarakat itu saling membutuhkan, saling memerlukan, saling berketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam komunitas hidup bermasyarakat. Simbiosis mutualisme.
yaitu siklus populasi kehidupan sosial masyarakat, di mana antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam interaksi sosialnya itu saling berketergantungan dan saling menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19 hingga ke ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu as-sarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin, yang artinya innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat dasar, mempunyai watak dan karakter, mempunyai gen yang mudah berputus asa, mudah berkeluh kesah, gampang sambat, gampang ngersulo, gampang maitu. Idza massahus sarru jazua, apabila ia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan hidup, ditimpa kesusahan hidup, maka ia berputus asa, berkeluh kesah, mengeluh dan mengadu. Yo opo iki yo urip ket biyen mulo nganti saiki kok yo pancet ae koyo ngene, gak ono perkembangane blas. Yo gak maju, yo gak mundur, yo gak mendhuwur, yo gak mengisor. Yo wis pancet ae stagnan koyo ngene iki uripku ket biyen mulo nganti saiki. Salah sak bendinane uripku iki wis ketibanan susah terus. Mati yo maneng gak susah. Awakku rek. Ini sekedar ilustrasi ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang mudah berputus asa, mudah berkeluh kesah meratapi nasibnya. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ia dianugerahi berupa kejayaan hidup, berupa kekayaan hidup, berupa kebahagiaan hidup, berupa kesenangan, happy, maka ia cenderung berubah menjadi manu'a alias kikir. Manu'a alias kikir kalau di istilah keren kan, mohon maaf, itu sama dengan medit, pelit, bakhil, daki, petinju, dan lain sebagainya. Illal musallin, terkecuali orang-orang yang mendirikan, menegakkan, menunaikan, dan menyegerakan ibadah sholat. Kemudian hikmah sholat yang ketiga, dengan ibadah sholat maka terbentuklah pribadi-pribadi yang disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab, disiplin terhadap kewajiban-kewajiban. Dengan ibadah sholat maka manusia, wabil khusus kita ini selaku umat muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan lebih mengerti, lebih memahami dan menghargai arti dari sebuah pepatah yang mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Waktu menika sami mawon kalian yoto, bekto panekah pada saos sareng obeng. Ataupun pepatah lain yang mengatakan al-waqtu kasoif, waktu itu diibaratkan dengan sebilah pedang yang sangat tajam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu bagi kaum mukmin adalah ketentuan-ketentuan yang berwaktu. Ada waktu sholat duhur, ada waktu sholat asar, ada waktu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan seterusnya. Ada waktu sholat hari raya Idul Fitri, ada waktu sholat hari raya Idul Adha, ada waktu sholatul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, dan seterusnya. Dan ada pula waktu-waktu yang diharamkan bagi kita umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Kemudian hikmah sholat yang keempat. Dengan ibadah sholat, maka kita ini akan menjadi makhluk yang lebih berperasa, akan menjadi makhluk yang lebih peka, bahwasannya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang alpa. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jauh sekali dari kata-kata perfect atau sempurna. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah tiada berdaya di hadapan Allah. Tuhan yang maha penentu, maha penggerak dari segala rasa, asa maupun karsa kita. As-sholatu lidzikri. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14 yang artinya, sholatlah kamu semata-mata kamu hanya untuk mengingatku, bukan yang lainnya. Kemudian hikmah sholat yang kelima, ibadah sholat itu apabila ditinjau dari segi ilmu kesehatan, dilihat dari kacamata medis, maka hikmahnya dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita secara optimal. Memanglah benar pepatah Yunani mengatakan mensana in corporis sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang kuat. Di dalam jasmani kita yang sehat terdapat pula rohani kita yang kuat. Implementasi dari peribahasa ini sebenarnya ada pada ibadah sholat yang kita kerjakan setiap saat, setiap waktu, baik siang maupun malam, saudara. Ma'asyiral akhwani wal akhwat ala YouTube wal Facebook rahimakumullah. Seorang pakar medis cendekiawan muslim yang bernama Profesor Dr. Muhammad Ali Saba'ung, beliau telah bertesis di dalam bukunya yang berjudul Dr. Mustafa Kemal Pasha, bahwasannya di dalam ibadah sholat yang kita kerjakan setiap saat, setiap waktu, baik siang maupun malam, itu terdapat gerakan-gerakan yang mengandung bulir-bulir ritmis yang teratur yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita secara optimal. Begitu juga pendapat beberapa pakar medis cendekiawan muslim lainnya yang sudah kondang mendunia. Di antaranya Profesor Dr. Franz Schreiber, Profesor Dr. Volkraus, Profesor Dr. Liube, yang ketiga-tiganya ini orang bule, dan Dr. Hembing Wijayakusuma. Beliau ini telah bertesis bahwasannya di dalam ibadah sholat yang kita kerjakan setiap saat, setiap waktu, baik siang maupun malam, yang apabila kita mengerjakannya sesuai dengan pakem sunnah Nabi Muhammad SAW dan
sepanjang gerakan-gerakan di dalam ibadah sholat tersebut tidaklah menyimpang dari pakem sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dapat mencegah penyakit jantung. Sekali lagi, dapat mencegah penyakit jantung, bahkan dapat mengobati penyakit jantung. Hal ini sudah dibuktikan secara ilmiah, hal ini sudah terbukti secara medis, dan sekarang pun bisa dibuktikan. Subhanallah. Kemudian hikmah sholat yang keenam, tentunya masih banyak lagi hikmah-hikmah sholat yang akan kita kupas. Berhubung kendala waktu dan kesempatan, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita kupas lagi hikmah-hikmah sholat yang lainnya. Hikmah sholat yang keenam, ibadah sholat itu adalah ibadah yang nantinya pada yaumul qiyamah, tepatnya pada yaumul hisab, adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungan jawabnya kepada kita ini selaku umat muslim, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal akhwat ala YouTube wal Facebook rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan amal saleh kita, serta kita hiasi diri pribadi kita ini masing-masing dengan akhlakul karimah seperti yang telah ditauladankan, dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini selaku umatnya, selaku umat muslim, agar senantiasa kita mendapatkan anugerah kebahagiaan hidup, baik itu kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum Allahumma taqabbal ya karim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan wal akhwat ala YouTube wal Facebook rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbul alamin wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.